Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ulan Gustiarini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi 2019, kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada filum Annelida. Sistem indera sendiri adalah bagian dari sistem syaraf yang berfungsi untuk memproses informasi indera yang meliputi sistem penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba yang melibatkan reseptor indera, sistem syaraf, dan bagian otak. Reseptor adalah alat pertama yang digunakan untuk menerima informasi yang berupa rangsangan. Macam-macam reseptor pada Annelida adalah: yang pertama, reseptor epidermis yang berfungsi untuk memberi respon terhadap rangsangan berupa sentuhan, zat kimia, dan perubahan temperatur. Yang kedua ada reseptor Buccal yang berfungsi untuk memberi respon terhadap rangsangan berupa rasa dan zat kimia. Yang ketiga adalah reseptor cahaya yang berfungsi untuk memberi respon terhadap rangsangan stimulus cahaya. Salah satu contoh dari filum Annelida adalah cacing tanah yang termasuk dalam kelas Aligoceta. Memiliki seta atau bulu pada badannya yang membantu mereka untuk menempel di permukaan selama mereka bergerak. Pada bagian luar dinding tubuh ditutupi oleh kutikula tipis non-seluler yang terdiri dari lapisan paralel dari serat kolagen dan dilubangi oleh banyak pori yang membuka kelenjar epidermis. Kutikula berfungsi sebagai alat yang pertama kali menerima rangsangan yang kemudian akan disekresikan oleh sel-sel pendukung di bawah epidermis. Sebagian besar respon dari rangsangan pada sistem indera cacing tanah terjadi melalui kulit, karena sistem indera yang lain pada cacing tanah tidak berkembang secara sempurna atau bahkan tidak ada. Berikut ini merupakan cara kerja sistem indera pada cacing tanah. Yang pertama adalah reseptor epidermal. Saat rangsangan dari luar tubuh telah diberikan, akan ditangkap oleh kutikula pada reseptor kolumnar yang akan diproses oleh rambut-rambut kecil di ujung kolumnar yang kemudian dihubungkan dengan sistem syaraf di ujung bagian dalam, sehingga dapat diberikan respon rangsangan kimia dan perubahan suhu yang terjadi. Yang kedua adalah reseptor Buccal. Saat rangsangan dari luar tubuh telah diberikan, akan ditangkap oleh kutikula di ujung luar dan diproses oleh rambut sensorik di bagian dalam. Kemudian, diteruskan ke sel reseptor di ujung bawah dan dihubungkan dengan sistem syaraf. Barulah akan diberikan respon pada rangsangan perasa dan penciuman. Yang ketiga adalah fotoreseptor. Saat rangsangan cahaya di punggung tubuh telah diberikan, akan ditangkap oleh kutikula di bagian luar dan diproses oleh fotoreseptor sel. Kemudian difokuskan cahayanya melalui lensa di bagian dalam yang akan diterima oleh neurofibril. Kemudian diteruskan ke serabut saraf eferen dan bergabung dengan sistem saraf pusat. Barulah akan diberikan respon rangsangan terhadap intensitas cahaya dan durasi cahaya. Pada bagian video ini akan ditampilkan bagaimana respon cacing tanah saat diberikan taburan garam sebagai rangsangan zat kimia. Dapat dilihat, cacing tanah terus menggeliat. Di sini saya mengembalikan cacing tanah ke dalam tanah dengan tujuan mungkinkah cacing tanah masih dapat mempertahankan hidupnya saat dikembalikan ke dalam tanah. Ternyata tidak, cacing tanah telah mati. Hal ini terjadi karena kulit cacing tanah mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk menjaga kulit mereka tetap lembab. Saat konsentrasi garam meningkat, oksigen akan berdifusi secara pasif oleh peredaran darah ke sel, dan karbon dioksida dari sel oleh sistem peredaran darah akan berdifusi keluar melalui kulit, sehingga cacing tanah akan mati jika kulitnya mengering.
Sekian video tentang penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.